Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di ID Jatim Podcast, di ID Jatim Channel ya tentunya. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Arya yang akan menjadi host pada sesi podcast hari ini. Kita sudah duduk bersama narasumber kita yang luar biasa sekali, yaitu Dr. R.A. Adaninggar, spesialis penyakit dalam. Nah, pada sesi podcast kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik nih, yaitu tentang dampak obesitas dan pencegahannya. Selamat siang, dokter. Siang, Dokter Arya. Ya, jadi kita sudah akrab dengan Dokter Ning ya, panggilannya kan lebih sering dikenal sebagai Dokter Ning. Nah, jadi senang sekali rasanya bisa hadir ya untuk menjadi narasumber di sesi kali ini bersama ID Jatim Channel, dokter. Bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, Dokter Ning, kesibukannya apa? Monggo, Dok. Ya, halo, apa ini sebutannya teman ID Jatim apa nih? Apa ya? Sahabat sehat atau apa terserah, Dok. Oke deh, halo sahabat-sahabat sehat. Perkenalkan saya Dr. Adaninggar atau biasa dikenal dengan Dr. Ning. Saya dokter spesialis penyakit dalam di Surabaya. Saya praktek di Rumah Sakit Adi Husada, Undaan, dan sehari-hari saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Baik, Dokter Ning ini juga kita kenal sebagai edukator kesehatan ya, Dok ya. Jadi semua dokter tuh harusnya edukator juga. Gitu ya, Dok. Iya. Ya. Tapi kalau Dokter Ning ini memang sudah berbeda sih levelnya. Jadi sudah banyak dikenal dan harapannya dengan kita berdiskusi ini juga menjadi salah satu media kita untuk mengedukasi masyarakat ya, Dok ya. Betul. Terutama tentang topik yang akhir-akhir ini sedang booming nih, Dok. Jadi kita akan diskusi tentang obesitas. Nah, jadi langsung aja nih, mungkin sudah pada penasaran juga para penonton sekalian. Jadi boleh dijelaskan, Dok, apa itu obesitas dan bagaimana kita itu menentukan seseorang itu obesitas atau tidak? Iya, sebelumnya saya mau sharing sedikit, Dokter Arya. Boleh. Jadi sekitar 2 hari yang lalu itu saya juga diminta bicara di satu webinar tertutup dari satu perusahaan ya. Jadi perusahaan itu cukup besar di Indonesia untuk membahas hasil medical check up para pegawainya gitu. Dan ternyata hampir 50% itu masalahnya di obesitas. Jadi masalahnya di obesitas dan itu bergerak, ada yang hipertensi ya, lalu ada yang diabetes, ada yang fatty liver. Jadi semuanya memang sepertinya awalnya dari obesitas. Jadi ini topik yang cukup menarik karena memang dalam kenyataannya itu banyak terjadi di negara kita. Itu saya sendiri 2 hari yang lalu baru melihat sendiri gitu ya. Jadi ternyata memang betul. Nah, yang dikatakan obesitas itu kan sebetulnya secara definisi adalah penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh ya. Dan terjadi karena kalori yang masuk itu jauh melebihi kalori yang dibakar. Itu akan menjadi suatu obesitas. Nah, untuk mengukur seseorang itu obesitas atau enggak, sebetulnya paling valid ya harusnya dengan pemeriksaan-pemeriksaan seperti CT scan, MRI ya, kita betul-betul bisa melihat distribusi lemak di dalam tubuh. Tapi kan enggak secara teknik enggak praktis ya. Jadi kebanyakan orang bisa menggunakan yang namanya indeks massa tubuh, yaitu suatu penghitungan kasar. Rumusnya itu berat badan dibagi tinggi badan dalam dalam meter ya. dikuadratkan gitu kan. Nanti terbagi yang disebut obesitas itu kalau indeks massa tubuhnya di atas 30. Tapi kalau udah di atas 25 sampai 30 tuh udah kita sebut overweight tuh, udah harus hati-hati kan. Nah, cuma kalau kita pakai indeks massa tubuh banyak pitfallnya. Karena di situ kan dia hanya melihat berat badan dan tinggi badan. Sedangkan berat badan orang itu kan tidak hanya lemak ya. Kadang kalau atlet-atlet atau orang-orang yang rajin nge-gym tuh yang ototnya gede-gede, itu BMI-nya udah juga bisa gede. Kalau kita hitung udah bisa tinggi juga. Padahal itu kan beratnya berat otot misalnya seperti itu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi orangnya. Tapi secara umum paling mudah memang kita bisa menggunakan perhitungan indeks massa tubuh lebih dari 30. Baik, gitu. Jadi kalau untuk indeks massa tubuh atau mungkin kita sering
nyebutnya BMI gitu ya Dok ya. Body Mass Index ya, atau bahasa IMT Inggrisnya. gitu. Oke. Mungkin kan orang-orang kan lebih familiar dengan istilah BMI. singkatannya gitu ya Dok ya. Boleh. Nah itu kan kalau tadi dibilang di atas 30 dan di atas 25 itu kan overweight. Berarti untuk rata-rata orang Asia itu di bawah 25 ya Dok ya normalnya, atau di Indonesia gitu. Normalnya berapa sampai berapa Dok? Sebenarnya dibilang normal itu sama ya, universal ini. Kalau kita pakai kriteria indeks massa tubuh itu sebetulnya universal. Jadi yang disebut normal itu ya di bawah 23 gitu ya. Jadi mulai 23 sampai 25 itu ya bisa disebut overweight. Lalu overweightnya itu kan juga bertingkat-tingkat. Nanti obesitas pun juga bertingkat-tingkat. Di atas 30 itu dikatakan obesitas. Jadi hampir sama. Cuman yang menarik mungkin bukan BMI-nya berapa ya, tapi resiko yang dibawa oleh BMI itu yang berbeda pada tiap ras. Jadi ada salah satu penelitian juga, penelitian yang membandingkan orang-orang Asia sama orang-orang Western. Ternyata pada orang Asia nih kayak kita-kita ya, penelitiannya sih di Jepang. Jadi kalau ya bisa dianggap mirip-mirip rasnya sama kita. Jadi orang-orang Jepang itu dengan BMI 25 dia sudah beresiko lebih tinggi mengalami suatu prehipertensi atau hipertensi. Jadi kayak sensitivitas terhadap garamnya itu lebih tinggi. Tapi pada orang Western, orang Barat, bule-bule itu baru BMI 30 ke atas baru dia beresiko. Jadi sebetulnya kita ini harus lebih menjaga ya, karena ternyata BMI 25 aja yang belum masuk kriteria obesitas pun kita orang Asia ini udah beresiko gitu. Mungkin bedanya lebih di itunya ya, resikonya. Tapi kalau kriterianya sebetulnya secara universal hampir sama ya. Baik. Jadi memang kalau misalnya kita bicara indeks massa tubuh itu merupakan cara penentuan yang ibaratnya mudahnya gitu ya. Kalau untuk lengkapnya kan pasti ada pemeriksaan lain karena kan harus dilihat ini beratnya di massa otot atau massa lemak. Sedangkan pada obesitas ini memang yang menjadi concern itu di massa lemaknya. Lemaknya. Baik. Nah berarti kan kalau misalnya kita bicara tentang obes, bicara tentang berat badan, ini tentu ada hubungannya ya Dok ya dengan kebiasaan Dok. Nah boleh dijelaskan dokter kebiasaan-kebiasaan apa aja yang mungkin berisiko menjadikan seorang itu menjadi obesitas? Oke, jadi obesitas betul berhubungan dengan suatu lifestyle yang kurang baik atau kita sebut habit yang kurang baik. Tapi sebetulnya tidak semua obesitas itu hanya dipengaruhi oleh lifestyle. Jadi ada obesitas yang memang juga dipengaruhi oleh penyakit ya. Jadi sebetulnya obesitas sendiri itu adalah suatu disease. Dia suatu penyakit yang disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, faktor genetik. Misalnya ada orang itu yang kecepatan metabolismenya lebih lambat dari orang lain. Jadi dengan makan dengan jumlah yang sama, jumlah kalori yang sama, dia lebih mudah gemuk misalnya gitu. Lalu dari distribusi lemak di tubuh itu juga secara genetik berbeda. Lalu orang-orang yang olahraga, ada yang olahraga sama intensitasnya, dia lebih cepat turun berat badannya dibanding yang satunya. Itu juga secara genetik berbeda. Jadi bisa dibilang kayak sensitivitas olahraga untuk membakar kalori itu secara genetik juga berbeda. Itu faktor genetik. Lalu baru yang kedua faktor lifestyle. Faktor lifestyle itu tentunya dipengaruhi oleh tadi itu. Kalau orang terjadi obesitas berarti ada intake kalori yang jauh melebihi kalori yang terbakar. Jadi kalau dihubungkan dengan lifestyle ya tentunya dia makan jauh lebih banyak kalorinya jauh lebih banyak dibandingkan pembakarannya. Pembakaran tuh bisa kita lakukan dengan aktivitas fisik, olahraga ya. Jadi kaum rebahan gitu ya. Jadi yang sukanya makan tapi geraknya dikit, gampangannya begitu. Itu yang disebut lifestyle. Tapi jangan lupa ada juga faktor penyakit ya. Jadi misalnya orang-orang dengan penyakit psikiatri, depresi, cemas, anxiety, itu kadang-kadang juga bisa mengganggu hormon lapar kenyangnya dia. Jadi otomatis dia bisa makan lebih banyak, terus malam kadang-kadang insomnia, dia akhirnya konsumsi kalori lebih banyak. Itu juga akhirnya menyebabkan obesitas bisa juga. Atau penyakit-penyakit hormon, misalnya hormon tiroid, yang kita tahu hormon tiroid itu berpengaruh pada metabolisme tubuh. Kalau misalnya hipotiroid, dia kekurangan hormon tiroid atau ada gangguan di hormon tiroidnya, bisa juga akhirnya metabolismenya sangat-sangat rendah, akhirnya dia makan sedikit aja, mudah sekali untuk gemuk. Belum faktor usia, ya semakin tua usia itu massa otot kita semakin berkurang, padahal otot sama lemak itu bersaing ya tempatnya.
Jadi kalau misalnya kita semakin tua, masa otot berkurang, ditempatin lah tuh sama lemak. Kalau kita nggak ngelatih otot, semuanya dipakai lemak. Jadi kita lebih mudah gemuk. Jadi sebenarnya banyak sekali Dokter Arya faktor dari obesitas. Tapi healthy lifestyle jelas-jelas berpengaruh ya. Artinya itu salah satu hal yang bisa kita kendalikan dan harus kita ubah gitu. Berarti tadi kan Dokter Ning juga sudah menyebutkan ya Dok ya, bahwa tadi ada hubungannya dengan penyakit, salah satunya juga penyakit mental. Misalnya orang insomnia kayak gitu kan. Tapi kadang orang juga memang punya kebiasaan ya Dok, misalnya kayak istirahatnya atau tidurnya itu seringnya malam-malam. Nah begadang, itu kan juga iya begadang. Betul, itu kan ya. berhubungan juga sama lifestyle. Akhirnya dia makan kayak gitu ya. Jadi bisa makan kalori ya Dok ya. Jadi sebenarnya kalau orang makan malam hari gitu ya, itu sebenarnya gemuknya itu karena otomatis karena dia nggak tidur. Untuk melampiaskan ininya dia ya, artinya ngapain lagi gitu kan, olahraga ya nggak mungkin malam-malam ya, akhirnya dia makan. Itu yang bikin akhirnya berlebihan kan intake kalorinya. Belum lagi tadi aku belum sebutin faktor lingkungan Dokter Arya. Lingkungan juga penting loh. Misalnya kamu anak kos nih, sulit nih dapat makanan-makanan sehat. Harus sayur, buah kan sulit. Biasanya gampang bikin mie instan. Gampang beli fast food kan gitu. Itu faktor lingkungan. Itu juga akhirnya bisa memudahkan seseorang itu menderita obesitas dengan berbagai faktor yang lain tadi yang juga mendukung gitu. Jadi banyak sekali ya yang berhubungan dengan penyebab obesitas ini sendiri gitu ya. Betul. Tapi memang yang bisa kita kendalikan dari lifestyle gitu ya Dok ya. Nah tadi ini menarik ya, kan tadi Dokter Ning sudah menyebutkan juga bahwa rasial itu berhubungan juga. Misalnya di orang kita tadi misalnya dengan BMI yang di atas 25 sudah berisiko gitu. Sedangkan pada ras yang lain mungkin di atas 30. Nah ini berarti kan banyak ya Dok ya dampaknya obesitas itu pada kesehatan. Nah mungkin Dokter Ning bisa menjelaskan ya Dok, kira-kira dampak yang sering kali muncul atau mungkin banyak sekali disandang oleh para orang obesitas itu apa Dok, dampak kesehatannya itu? Iya, paling sering, paling mendekati ya obesitas ini kan terkait dengan sindroma metabolik ya. Jadi obesitas itu kan sebetulnya tidak harus orang itu gemuk dari atas ke bawah semuanya besar, itu enggak ya. Ada yang kita sebut obesitas sentral. Jadi obesitas sentral itu perutnya buncit gitulah gampangnya, orang itu kurus mungkin ya, tangan kakinya kecil tapi perutnya tuh buncit. Nah itu termasuk obesitas yang cukup berbahaya karena obesitas sentral itu lemak visceralnya banyak. Jadi kita tuh punya dua lemak ya. Jadi ada lemak visceral yaitu lemak-lemak yang melingkupi organ-organ dalam kita, dan lemak subkutan yang bisa kita cubit ini di bawah kulit kita, itu lemak subkutan. Nah yang dikatakan berhubungan dengan risiko penyakit-penyakit metabolik tadi itu adalah lemak visceral, dan lemak visceral itu kadang tidak terlihat dari luar. Makanya sering kan orang bilang orang itu kayaknya kurus ya, tapi ternyata kok lemak visceralnya banyak gitu, karena lemak subkutannya mungkin dia nggak banyak, kelihatan dia kurus, perutnya juga nggak terlalu buncit, tapi ternyata lemak visceralnya tinggi dan dia tetap juga sama beresiko terhadap penyakit-penyakit metabolik. Nah penyakit-penyakit metabolik yang memang sudah dikatakan memang berhubungan ya dengan lemak visceral itu paling dekat tentunya diabetes ya, diabetes, hipertensi, ya, dislipidemi atau gangguan kolesterol, gangguan lemak darah ya. Fatty liver ya itu juga berhubungan. Lalu kalau pada wanita PCOS ya, polycystic ovary syndrome, itu juga berhubungan dengan sindroma metabolik akibat resistensi insulin. Jadi semua awalnya itu terjadi karena resistensi insulin. Jadi insulin kita tidak bisa berfungsi dengan baik karena adanya lemak yang terlalu banyak. Jadi lemak yang terlalu banyak itu bisa sangat mengganggu sensitivitas dari insulin. Jadinya kerja insulinnya tidak baik, padahal jumlah insulinnya cukup. Nah itu adalah dasar awal terjadinya. Jadi setelah resistensi insulin baru muncul yang lain-lain. Tidak langsung diabetes, awalnya pre-diabetes dulu, lalu pre-hipertensi dulu. Baru lama-lama kalau dibiarin jadi betul-betul diabetes, jadi betul-betul hipertensi. Terus lemak yang di liver juga bisa bikin fatty liver, lalu PCOS pada wanita. Nah banyak sekali sebetulnya penyebabnya. Kalau sudah sampai situ baru nanti muncul komplikasi-komplikasi yang mengikuti kan. Kalau udah diabetes, udah hipertensi, udah kolesterol, komplikasi yang paling berbahaya penyakit kardiovaskuler misalnya. Penyakit jantung, stroke, nah itu semua awalnya dari resistensi insulin akibat
berlebihan lemaknya tadi gitu. Jadi multi ya dok ya, multi organ gitu ya dok Iya, ya ininya. pastilah. Bahkan juga ini juga ya dok ya, berhubungan dengan penyakit muskuloskeletal pun bisa ya dok, misalnya kayak osteoartritis. Bisa itu secara mekanis ya. secara mekanis kan, karena tumpuannya mungkin yang Betul. berat pada sendi-sendi lutut kayak gitu ya dok ya. Iya. Jadi sangat banyak ya dampaknya pada orang-orang obesitas ini, risiko untuk terjadi penyakit gitu ya yang memang berhubungan dengan metabolik. Iya. Gitu ya. Tadi sudah disinggung. Cancer juga jangan lupa ya, Cancer Arya. bisa ya dok ya? Bisa. Cancer itu salah satu faktor resikonya adalah obesitas. Karena terjadi inflamasi ya yang berlebihan, lalu terjadi kerusakan endotel. Terus juga insulin sendiri itu kalau misalnya berlebihan dia juga punya efek onkogenik kan ya. Insulin itu kan suatu hormon anabolik. Jadi akhirnya bisa memicu suatu cancer. Baik. Nah, jadi harapannya para penonton sekalian ini mendengarkan ya apa dampak dari obesitas ini, sehingga punya cara di kehidupan sehari-harinya gimana caranya supaya tidak sampai obesitas, atau mungkin kalau merasa dirinya sudah obesitas, misalnya mengukur dari BMI atau mungkin memang sudah lama obes kayak gitu kan, sudah tahu nantinya harus melakukan apa. Nah, tapi nanti kita bahas nih cara-caranya seperti apa. Nah, sebelumnya ini kan tadi kita sudah ngomong ya dok ya, masalah faktornya apa aja. Apakah keturunan itu berpengaruh dok pada obesitas? Iya, jadi itu faktor genetik, kembali ke faktor genetik lagi. Jadi obesitas juga sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, cuman besarnya seberapa itu yang mungkin sama dengan yang lain. Jadi sifatnya multifaktor, tidak ada satu faktor yang betul-betul paling kuat ya, kecuali memang jelas-jelas ada suatu penyakit, misalnya gangguan enzim tertentu, gangguan hormon tertentu yang memang diwariskan secara genetik. Biasanya itu orang tuanya obesitas yang berat gitu ya, morbid obesity, anaknya juga. Nah, itu pasti jelas ada faktor genetik yang kuat. Tapi pada dasarnya obesitas semua dipengaruhi oleh faktor genetik, meskipun kita tidak bisa tahu seberapa besar. Karena tidak ada kayak penurunan pedigree atau ininya yang jelas gitu ya, dibawa oleh gen tertentu. Itu kalau tidak ada penyakit tertentu belum tentu. Jadi kayak tadi kecepatan metabolisme seperti itu kan belum sampai ke situ ya ilmu kita. Jadi apakah ini berapa persen pengaruhnya? Nah, itu belum. Tapi yang jelas ada pengaruh. Jadi kalau kalian udah punya genetik, artinya ngelihat orang tuanya nih, ke orang tua ayah ibu semua gemuk misalnya, berarti kemungkinan besar kita bawa tuh gen bakat gemuknya. Jadi dengan itu justru menjadi buat kita menjadi suatu warning ya. Akhirnya dengan itu kita harus mulai menjaga pola hidup sejak awal, jangan sampai seperti ayah ibunya sampai manifest obesnya misalnya seperti itu. Oke. Nah, ini berarti kita sudah ngomong masalah penyebab, masalah dampaknya apa. Nah, ini yang paling penting nih, yang paling penting untuk para penonton ketahui adalah bagaimana atau apa yang semestinya kita lakukan gitu ya supaya tidak obes. Mulai dari mungkin dietnya dok, secara sederhana apa yang harus diperhatikan, itu yang pertama. Yang kedua mungkin aktivitas fisik. Nah, jadi barangkali dokter sharing tentang dua hal ini dok. Diet seperti apa yang bisa dilakukan, dan olahraga atau aktivitas fisik yang seperti apa yang direkomendasikan supaya orang ini bisa mengurangi risiko obesitas gitu. Oke. Jadi mungkin kalau belum obes ya, untuk mencegah obesitas ya tentunya kembali ke kalori tadi. Kita harus menjaga kalori yang masuk dan kalori yang keluar itu harus balance. Ya, kalau misalnya nggak mau berlebihan ya intake kalorinya harus dijaga. Intake kalori itu paling banyak kan tentunya karbohidrat, lemak ya, itu harus betul-betul diperhatikan. Karena zaman sekarang itu makanan-makanan kekinian hampir semua kalorinya tinggi ya. Sangat tinggi semuanya. Jadi itu yang harus dibatesin. Jadi kalau sebenarnya kebutuhan gula segala pada tiap orang itu kan enggak banyak ya. Kayak pada laki-laki itu gula tambahan paling cuman boleh 35 gram gitu per hari. Kalau wanita sekitar 28 gram per hari ya. Jadi itu kalau kita pakai minuman kekinian aja, minuman kekinian itu udah isinya sekitar 18-20 gram. Artinya kalau kita udah minum satu kotak, misalnya satu porsi aja, kita udah menghabiskan separuh ya dari jatah kita boleh mendapatkan gula tambahan segitu. Jadi gampangnya kalau misalnya mau mengkonsumsi makanan-makanan yang memang tinggi kalori, ya satu porsi per hari itu cukup.
Jadi misalnya pengen beli minuman kekinian gitu ya, ya udah 1 porsi aja. Tapi yang lainnya jangan, mungkin ditambah donat, ditambah cake, ditambah apa. Nah itu yang harus dijaga. Jadi 1 aja. Kalau memang pengen loh ya, daripada ngitung-ngitung detail, 1 porsi per hari masih boleh gitu ya. Tapi untuk olahraga juga harus diimbangi dong. Jadi olahraga itu sebenarnya nggak cuma untuk menjaga berat badan, tapi yang lebih penting dia menjaga fitness kita, dan menjaga kebugaran tubuh itu yang lebih penting. Karena olahraga itu banyak dampak baik untuk kesehatan ya. Jadi olahraga itu juga harus dilakukan secara rutin. Jadi nggak cuma seminggu sekali misalnya gitu. Itu untuk pencegahan obesitas. Jadi harus mengatur kalori yang masuk dengan kalori yang keluar. Kalau sudah obesitas gimana gitu ya? Kalau sudah obesitas tetap prinsipnya ke kalori lagi ya. Kita harus memangkas kalori yang masuk tentunya. Jadi kalori itu dibuat defisit atau dibuat balance ya. Itu mungkin sulit kalau sudah obes, jadi kadang membutuhkan pertolongan dokter spesialis, misalnya dokter gizi. Jadi betul-betul makanan apa yang boleh ya untuk masuk, kalorinya berapa, itu mungkin perlu penghitungan lebih detail. Itu pada yang sudah obes ya, jadi tetap harus menjaga itu. Kalau untuk olahraga pada orang obes itu sebetulnya olahraga apa saja boleh asalkan sesuai dengan kondisinya. Kayak tadi kata Arya, ada gangguan sendi misalnya, osteoartritis ya jangan dipaksakan ya. Paling disarankan memang olahraga kardio ya, tapi kardionya ya nggak bisa yang high impact ya. Misalnya walking, jalan itu boleh Mas Yan, atau jogging, berenang, bersepeda ya. Atau juga katanya juga ada aerobik di air ya, pernah dengar. Itu juga disarankan untuk orang gemuk karena lebih ringan bebannya. Nah itu boleh. Nah berapa lama? Pokoknya dia harus konsisten. Seminggu itu 150 menit. Ya itu boleh dibagi, tapi juga tidak harus langsung 150 menit. Sekuatnya dia gitu loh. Yang penting membuat atau membangun suatu habit. Jadi misalnya orangnya obes berat ya, kita paksa dia langsung olahraga sekali 30 menit nggak mungkin. Coba dulu 5 menit, nanti naik lagi 10 menit. Start low, go slow gitu ya. Jadi mulai 5 menit, nanti kalau dia sudah bisa naikkan 10 menit sampai ke target. Intinya tuh membuat suatu itu sebagai suatu habit gitu. Jadi jangan dipaksa, bikin suatu hal yang menyenangkan, dan dia juga boleh memilih olahraga yang dia suka. Karena nggak mungkin kita mau melakukan sesuatu secara rutin kalau kita nggak suka. Jadi terserah dia mau yang mana, tapi olahraga kardio tadi sangat disarankan. Olahraga angkat beban boleh, dikombinasi itu juga jauh lebih baik. Ya, jadi tidak ada hal yang khusus sekali, tapi yang penting harus memulai. Jadi mulai memangkas kalori, mulai aktivitas fisiknya. Dan mungkin kalau orang kantoran nih, bisa juga dengan parkir yang agak jauh. Nah, dia bisa jalan kan dari tempat kantornya ke parkiran agak jauh. Atau naik tangga daripada naik eskalator atau naik lift. Nah, itu juga bisa sebagai picuan ya, pacuan untuk aktivitas fisik sehari-hari. Tapi tetap yang namanya exercise itu harus dilakukan. Karena exercise itu beda dengan aktivitas harian yang tadi. Kalau exercise itu kan jelas ada dosisnya, jelas ada intensitasnya, jelas ada frekuensinya. Nah itu ada target-target tertentu untuk membuat badan jadi lebih bugar dan lebih sehat gitu. Oke, jadi cukup lengkap ya apa yang disampaikan oleh Dr. Ning ini. Pada prinsipnya memang kalau berhubungan dengan diet itu diimbangi atau mungkin bisa defisit gitu ya kalau misal pada orang-orang kalau emang gemuk ya. Tapi juga selain itu ada olahraga tadi berperan dengan exercise atau memang olahraga rutin. Memang yang direkomendasikan tadi 150 menit ya dok ya. Per minggu. Satu minggu. Boleh dibagi. Ya. Mungkin kalau orang-orang yang sudah rutin berolahraga biasanya kan bisa 30 menit sehari yang dilakukan selama 5 hari dalam 1 minggu. Betul. Itu cukup membuat orang itu exercise-nya bagus gitu ya. Iya. Tapi yang kalau penting belum habit pernah, dulu ya. Jadi yang penting itu sebenarnya jangan target langsung 150, tapi bagaimana menjadikan olahraga itu sebagai suatu kebiasaan yang menyenangkan. Jadi kamu bisa
menjadikan itu jadi suatu habit. Oh, bangun pagi harus olahraga nih. Akhirnya kan itu suatu habit yang bagus ya. Nah, itu dulu yang dibentuk. Karena kalau udah ada rasa malas, itu bukan suatu kebiasaan, ya percuma. Tidak akan konsisten. Jadi kan yang penting kan nanti jangka panjangnya seperti apa gitu. Kalau langsung mulainya berat kan jadi kadang beban nanti gitu, betul, udah gitu dia mungkin obes berat, sendinya sakit semua, kita paksa dia untuk aerobik 30 menit ya kan nggak mungkin. Tambah kapok gitu. Iya, kapok nggak mau lagi, sakit lagi. Semua badannya. Nah ya itu harus hati-hati. Jadi ya start low, go slow tadi. Oke. Nah ini menjadi pertanyaan penutup ini dok ya. Oke. Nah jadi Dokter Neng tadi sudah menjelaskan banyak panjang lebar tentang obesitas ya, mulai dari penyebabnya, dampaknya, bagaimana cara mengukurnya, lalu apa yang bisa kita lakukan. Nah, terakhir barangkali Dokter Neng ada pesan gitu ya kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu yang menonton podcast kita ini. Nah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan kita gitu, terutama hubungannya dengan obesitas ini. Silakan. Oke. Ya, tadi kita sudah bahas bahwa obesitas itu bisa dibilang awal ya dari segala penyakit yang menjadi suatu akar dari masalah di kemudian hari gitu. Mungkin sekarang kita belum merasakan gak enaknya. Belum ada gejala, gak apa-apa saya sehat-sehat aja meskipun gemuk saya bahagia ya itu. Atau sekarang orang mengukur kebahagiaan itu dengan gemuk ya, itu mitos ya. Jadi kalau gemuk sama dengan bahagia itu sama sekali tidak relevan. Karena orang yang depresi pun itu sekarang pelampiasannya juga bisa makan. Artinya dia bisa obes karena depresi. Jadi belum tentu orang gemuk atau obes itu pasti dia bahagia. Ya justru malah dengan obes itu kita menanam suatu investasi yang buruk ya ke depannya, terutama untuk kesehatan. Jadi obes dan lain-lain itu meskipun banyak sekali penyebabnya, tapi tetap yang bisa kita kendalikan hanya lifestyle. Jadi gaya hidup itu harus mulai diubah, terutama pada orang-orang yang udah mulai gemuk atau punya keturunan ya, orang tuanya jelas-jelas dua-duanya gemuk misalnya. Nah itu harus sangat menjaga dari gaya hidup. Gaya hidup tuh sebetulnya gak cuman makanan, gak cuman olahraga, tapi juga bagaimana kita mengatur stres psikis kita, mengatur istirahat kita setiap hari ya. Jadi harus cukup tidur, lalu menghilangkan atau memberhentikan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, alkohol. Nah itu adalah healthy lifestyle yang secara keseluruhan. Jadi gak cuman bicara makanan dan olahraga. Kalau bicara makanan dan olahraga tadi kita udah bicarakan, tapi jangan lupa yang lain juga. Cukup tidur tadi. Jadi usahakan tidak begadang kecuali profesi-profesi tertentu. Itu pun juga harus harus dibayar ya tidurnya itu. Jangan dibiarkan dia kurang tidur seterusnya. Lalu juga menjaga kesehatan psikis. Jadi harus belajar gimana caranya manajemen stres psikis yang baik. Lalu hindari atau stop untuk alkohol dan rokoknya. Mungkin itu, jadi insya Allah kalau itu dilakukan kita punya gaya hidup yang sehat, jauhlah penyakit-penyakit metabolik yang kita bicarakan tadi. Baik. Gitu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Neng atas ilmunya, atas informasi yang sangat luar biasa ya. Jadi meskipun kita ngobrol mungkin sekitar 20-30 menit, tapi saya rasa banyak informasi yang penting, banyak informasi yang sangat jelas dan juga sangat bisa diterapkan gitu ya. Jadi yang penting itu ketika kita sudah tahu ilmunya, ketika kita harus sudah diterapin. Tahu jangan cuma didengerin gitu ya. Betul. Jadi jangan cuma oh iya seperti ini gitu ya. Tapi nggak dilakukan. Nah, sama aja tidak mengubah apa-apa gitu ya. Jadi betul. harus mulai kita sadari kita bisa menerapkan pola hidup sehat tadi ya sudah dijelaskan, nggak cuma masalah makan atau olahraga, tapi mungkin istirahat atau mungkin kebiasaan-kebiasaan lain yang perlu diperhatikan. Baik, terima kasih Dr. Neng. Terima kasih Dr. Sangat Arya. Bermanfaat. Amin. Jangan kapok-kapok kalau misalnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang nggak kalah menarik tentunya ya. Jadi sekian untuk sesi podcast kita hari ini. Kita sudah mengulik ya tentang obesitas dan dampaknya, tentu juga dengan pencegahannya. Semoga dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber kita bisa mendapatkan banyak hal positif dan tentu bisa berdampak kepada kebiasaan kita sehari-hari dan tentu membuat kita jadi lebih sehat.
Saya Dr. Arya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih. Jangan lupa buat para penonton yang belum subscribe ya di ID Jatim Channel ya, jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan nih kalau misalnya ada info-info atau mungkin ada episode-episode terbaru dari podcast kami. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Terima kasih.